Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu ciri-ciri awal orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur. Jadi di pembahasan kali ini kita itu akan membahas orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur. Jadi orang yang akan didampingi atau orang yang dipilih oleh khodam leluhur itu mempunyai tanda-tanda, mempunyai ciri-ciri khusus sebelum orang itu didampingi. Nah sahabat, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa jenis-jenis khodam itu bermacam-macam. Ada yang jenis khodam itu yaitu khodam leluhur atau khodam turunan gitu ya. Ada juga khodam amalan, ada juga khodam isian, dan juga ada khodam benda-benda bertuah. Dan juga masih banyak lagi jenis-jenis khodam yang ada di dunia ini. Dan dari berbagai jenis-jenis tersebut, ada beberapa ciri-ciri awal ketika seseorang itu akan didampingi oleh khodam, terutama khodam leluhur. Karena khodam leluhur itu akan mendampingi orang, tidak sembarang orang. Jadi dari garis keturunannya, seumpama seumpama khodam tersebut dulu itu mendampingi mbahnya atau buyutnya gitu ya, maka dia akan mencari keturunan dari mbahnya tersebut. Nah, itu pun tidak semua keturunan itu didampingi oleh khodam tersebut, hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang pilihan saja yang akan didampingi oleh khodam leluhur tersebut. Misalnya saja ada syarat dan ketentuan juga yang berlaku. Misal harus orang tersebut itu mempunyai energi yang besar dan juga energinya itu sudah selaras dengan khodam tersebut. Nah, kalau persyaratan dasar ini sudah terpenuhi, maka dia akan didampingi. Nah, ketika akan didampingi oleh khodam leluhur ini, itu pasti ada prosesnya gitu ya, ada di awalnya, ada proses untuk penggemblengan dari orang tersebut ataupun ada tahapan-tahapannya gitu. Dan orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur tersebut itu pasti dia juga akan merasakan apapun yang ada di dalam tubuhnya. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri awal atau proses awal gitu ya, ciri-ciri awal dari orang tersebut akan didampingi oleh khodam leluhur? Ciri-ciri dan proses yang pertama, biasanya orang tersebut itu akan mengalami sakit-sakitan, dan sakit-sakitannya ini itu akan bertahan lama atau berlangsung lama sekali. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa setahun 2 tahun sahabat. Dan sakitnya ini ketika dia berobatkan ke dokter, dia kontrolkan ke dokter, itu tidak bisa didiagnosa oleh dokter. Tetapi memang orang tersebut itu memang merasakan sakit yang sangat luar biasa, tetapi tidak bisa didiagnosa oleh dokter tersebut. Nah, ini untuk apa? Ini karena adalah penyelarasan energi. Jadi dia akan diterpa sakit ini adalah menyelaraskan energi, proses penyelarasan energi supaya energi dia dengan energi khodamnya ini bisa selaras. Dan juga orang yang mengalami sakit-sakitan ini itu akan mengurangi dosanya gitu ya, supaya bersih dari dosa ataupun setidaknya kuranglah dosanya pada waktu itu, sehingga dia akan mengalami sakit-sakitan terus.
Jadi ketika panjenengan memang sudah merasakan sakit-sakitan dan di dalam keturunan Anda atau di dalam leluhur-leluhur Anda itu mempunyai khodam, jadi panjenengan tidak usah kaget sahabat. Berarti panjenengan itu akan dipilih untuk didampingi oleh khodam leluhur tersebut. Kemudian ciri dan juga proses yang selanjutnya orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur, biasanya orang tersebut itu akan sering mengalami mimpi-mimpi. Dan di dalam mimpi itu biasanya berbeda-beda. Yang pertama, biasanya panjenengan akan mengalami mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Baik itu dari orang yang tidak dikenal ataupun dari pihak keluarga kita sendiri. Tapi kebanyakan itu dari pihak keluarga kita sendiri. Karena apa? Pihak keluarga kita, baik itu mbah kita atau buyut kita, itu adalah orang terdekat kita. Jadi mereka itu akan menyerupai seperti leluhur kita. Supaya apa? Supaya kita nyaman, supaya kita merasa dekat gitu loh. Itu biasanya kita bermimpi orang meninggal. Kemudian yang selanjutnya biasanya kita juga bermimpi bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, tetapi kita itu sering dinasehati. Jadi di dalam mimpi tersebut kita akan dinasihati orang yang tidak kita kenal. Nah, ketika panjenengan bermimpi seperti itu, biasanya panjenengan itu memang akan didampingi oleh khodam leluhur. Kemudian biasanya juga panjenengan itu akan bermimpi dikasih benda-benda pusaka atau amalan-amalan ataupun mantra-mantra. Tetapi ketika panjenengan bangun, pusaka tersebut tidak ada, amalan-amalan tersebut tidak ada di tangan Anda. Karena apa? Pusaka yang panjenengan alami di dalam mimpi itu berbentuk energi, sahabat. Jadi energi tersebut sudah dimasukkan ke dalam diri Anda. Otomatis panjenengan energinya ini akan semakin kuat dan energi panjenengan ini akan semakin selaras dengan khodam Anda tersebut. Dan biasanya juga panjenengan akan mengalami mimpi, yaitu panjenengan diajak pergi ke tempat-tempat kuno, ke tempat-tempat yang asing, yang tidak pernah panjenengan kunjungi sebelumnya. Jadi tempat itu terkesan asing, tempat itu terkesan panjenengan tidak pernah ke situ gitu loh. Dan tempat tersebut seperti kerajaan-kerajaan, itu biasanya panjenengan mengalami seperti itu. Pasti ini kalau memang panjenengan akan didampingi oleh khodam leluhur, panjenengan akan mengalami mimpi-mimpi seperti itu tadi. Kemudian ada juga ciri-ciri awal ataupun proses awal panjenengan akan didampingi oleh khodam leluhur itu, panjenengan itu otomatis akan menyukai dengan tempat-tempat keramat, dengan tempat-tempat yang disakralkan. Panjenengan juga akan suka berziarah, baik itu ke makam para leluhur kita ataupun ke makam para wali-wali. Ini secara otomatis panjenengan suka. Yang awalnya dulu panjenengan tidak menyukai, sekarang panjenengan akan lebih menyukai tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang disakralkan. Karena apa? Ini adalah pembawaan dari leluhur panjenengan, pembawaan dari khodam leluhur panjenengan. Jadi tirakatnya leluhur panjenengan itu dulu itu juga sering semedi, sering bermeditasi ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat yang disakralkan tersebut. Jadi otomatis sekali ketika panjenengan sudah didampingi oleh khodam leluhur, Anda akan mencintai, panjenengan akan menyukai tempat-tempat sakral atau tempat-tempat yang dikeramatkan tersebut. Nah, itulah sahabat beberapa ciri-ciri awal ataupun proses awal ketika kita ini akan didampingi oleh khodam leluhur. Ingat sahabat-sahabat, walaupun panjenengan sudah didampingi oleh khodam leluhur, jangan pernah panjenengan sekali-kali
sendirkan masalah Anda kepada khodam Anda. Jangan pernah sekali-kali panjenengan serahkan masalah Anda kepada khodam Anda, tetapi serahkan semua masalah Anda, sendirkan semua masalah Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya khodam adalah makhluk seperti kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.